Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang kemarin, pengujian hipotesis sampel kecil. Ini masih bab 5 ya. Jadi pengertian sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student. Oke, sampel kecil ini jumlahnya kurang dari 30. Maka nilai standar deviasi berfluktuasi besar, sehingga nilai uji Z sama dengan X bar dikurang X bar dibagi S akar N. Jadi tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal dengan distribusi T atau T student. Nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut: T sama dengan X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N, yang dimana T itu adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T student yang pertama yaitu distribusi T student ini seperti distribusi Z, merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T student merupakan suatu kurva seperti kurva Z tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Jadi apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Ini adalah sebuah kurva ya, sebuah kurva interval distribusi T yang mendekati normal itu semakin tinggi. Oke, bisa dilihat di sini ada gambarnya. Oke, untuk perbedaan antara skala Z dengan skala T itu sama-sama bentuk lonceng kemarin. Tapi perbedaannya adalah di daerah penolakan taraf nyatanya. Kalau Z itu lebih besar ya areanya, sedangkan di distribusi T itu distribusi T itu daerah penolakannya itu lebih kecil ya. Walaupun taraf nyatanya sama-sama sebesar 5%. Oke, pengujian rata-rata dan selisih rata-rata hitung populasi. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif. Itu dilambangkan dengan H0 dan H1 atau HA ya. Yang kedua, menentukan taraf nyata, apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Oke, ini adalah rumusnya ya. Oke, yang ketiga, pengujian data berpasangan dan analisis varians. Uji statistik untuk pengujian hipotesa data berpasangan dinyatakan T sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N. Dimana rumusnya adalah SD sama dengan akar sigma D kuadrat dikurang kurung siku D kuadrat dibagi N kurang 1. Selanjutnya ada pengujian varians dengan menggunakan uji F dengan ciri-ciri distribusi F sebagai berikut. Yang pertama, distribusi F ini lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Ini keluarga distribusi F ya, sama-sama distribusi F.
Jadi gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan menyebut 5. Ditulis degree of freedom-nya atau DF 5,5. Mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Lebih tinggi ya. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri. Sedangkan distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Distribusi F mempunyai rentang tak terhingga sampai 0. Apabila F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Oke. Yang keempat, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal. Yang kedua, populasi yang mempunyai standar deviasi yang sama, dan sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Ini adalah jenis-jenis kesalahan 1 dan 2 ya. Misalnya terima H0, jadi keputusan tepat 1A. Kesalahan misalnya A0 salah, kesalahan jenis 2B ya. Ini teman-teman bisa lihat di Google ya untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai kesalahan 1 dan kesalahan 2 dalam pengujian hipotesis. Oke, ini kita lanjut lagi ke bab 6 mengenai uji validitas dan reliabilitas instrumen atau data. Oke, uji validitas atau uji kesahihan atau keabsahan suatu data. Instrumen tersebut dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat. Itu menurut Supranto tahun 1997. Jadi pengujian validitas ini instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 0,05 dengan rumus korelasi product moment percent. Instrumen bisa dikatakan valid mempunyai nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dengan tingkat signifikansi korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05 dengan rumus R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Oke, di mana R adalah koefisien korelasi, N adalah banyaknya sampel, X adalah skor item X, dan Y adalah skor item Y. Oke, ini ada cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS ya, karena di sini saya tidak menggunakan SPSS, jadi ini ada cara-caranya ya. Oke, nanti bisa teman-teman lihat di Google atau di lain ya. Oke, yang ke C itu uji reliabilitas instrumen atau data, yaitu untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat dalam mengungkap gejala tertentu pada waktu yang berbeda. Oke, jadi kita kalau lihat ini menggunakan alpha Cronspatch ya, dan memiliki tingkat keandalan yang dapat terima. Jadi lihat dulu apakah nilai koefisiennya lebih besar daripada 0,6. Dan ini ada contoh ya, contoh mengenai skala Likert, yaitu ini contoh Oceano meneliti pada industri mebel di Kendari dengan jumlah sampel 15 perusahaan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert ini seperti skala bipolar, jadi semacam apa ya,
kayak setuju, tidak setuju, sangat setuju, kayak angket gitu ya. Jadi instrumen yang digunakan ini pertama pertimbangan perusahaan terhadap pemilihan mutu produk yang sempurna. Jadi sesuatu ini dianggap misalnya penting, tidak penting, itu ada nilainya ya. 5 sangat penting, yang penting 4, moderat 3, kurang penting itu 2, tidak penting itu 1. Dan yang kedua, pertimbangan perusahaan terhadap penentuan harga yang wajar. Penentuan harga yang wajar itu jadi dianggap bagaimana. Yang ketiga adalah pertimbangan perusahaan terhadap ketersediaan produk, itu dianggapnya bagaimana juga. Oke, jadi didapat data, diperoleh data hasil dari ke-15 perusahaan itu, yaitu mutu produk nih kita jadikan X1, dan yang kedua penentuan harga atau harga itu adalah X2, dan ketersediaan produk itu adalah X3. Jadi dijumlah sehingga mendapatkan hasil total skor yaitu X ya. Oke, jadi diambil data, kita masukkan uji validitas, yaitu di sini diperoleh signifikansi dari ketiga variabel. Ini dalam Y itu adalah di bawah 0,05 ya. Jadi data menunjukkan keseluruhan itu adalah valid karena memiliki korelasi di atas 30, 0,30 ya. Itu kita bisa lihat persen korelasinya rata-rata di atas 0,30, yaitu 0,986, 0,965 dan 0,971. Oke, yang kedua juga nilai dari signifikansinya itu di bawah alfa 0,05, sehingga seluruh item-item dalam instrumen penelitian ini dapat dipergunakan dalam analisis selanjutnya. Jadi masuk validitas ya. Lalu kita melihat reliabilitas. Reliabilitas itu dapat nilai sebesar kurang batch alfanya ya, kita lihat ya 0,971. Ini berarti di atas 0,60 ya. Jadi instrumen tersebut dapat dipercaya keandalannya. Jadi item yang digunakan adalah reliable. Kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Oke, untuk sampai di sini kita lanjut lagi nanti di pokok bahasan 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.